Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya takdimi kepada Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati pula Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan tak lupa pula kepada Ibu Dr. Wahyu Lestari MPD selaku Dekan Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan tak lupa pula yang saya hormati Ibu Maufirotul Hamdiyah MPD selaku Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan tak lupa pula kepada dosen pengampu mata kuliah studi hadis Ibu Qurratul Aini MPD. Dan sebelumnya saya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nabil Rifki dari TBID, dari Tadris Bahasa Indonesia semester 3 kelas B. Nah, di sini saya izin untuk memenuhi tugas UAS, yang mana saya izin menjelaskan sedikit demi sedikit dengan judul hadis mutawatir. Nah, di sini ada peta konsepnya. Saya buat tadi peta konsepnya dan saya print. Nah, di sini judulnya adalah hadis mutawatir. Nah, hadis adalah segala sesuatu yang diarahkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan dan perbuatan, ketepatan dan juga pengakuan maupun sifat atau psikis beliau yang menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Nah, jadi hadis ini adalah sumber kedua setelah Al-Quran. Nah, di sini adalah hadis mutawatir. Mutawatir sendiri adalah berita atau hadis yang diriwayatkan oleh banyaknya perawi orang pada setiap tingkatan sanadnya. Sanad itu adalah rantai periwayatan sehingga secara akal dan kebiasaan mustahil mereka semua sepakat untuk berdusta atau memalsukan, menjadikan beberapa dalil yang sangat kuat dan pasti kebenarannya. Begitu. Dan di sini selanjutnya ada syarat-syarat tawatur, itu ada 3. Jadi syarat-syarat tawatur ini di sini ada 3. Yang pertama adalah jumlah periwayatnya hendak dalam jumlah yang dapat mencegah mereka untuk bersepakat dalam berdusta. Dan yang kedua, pengetahuan perawi terhadap hadis mesti melalui jalan pendengar atau penyaksian, bukan pengambilan kesimpulan. Dan yang terakhir, wajib mutawatir pada 3 masa, yakni pada masa sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Nah, ini teman-teman ya. Ini tadi saya ngeprintnya. Nah, yang pertama adalah periwayatan hendak dalam jumlah yang dapat mencegah mereka untuk bersepakat dalam kehidupan. Nah, jadi jumlah periwayatan itu dalam jumlah yang dapat mencegah mereka adalah untuk bersepakat dalam kehidupan, dalam kedustaan, maaf. Maksudnya adalah jumlah orang yang meriwayatkan sesuatu hadis sangat banyak, sehingga secara logika mustahil mereka semua berbohong atau bersepakat untuk membuat hadis palsu. Karena jumlahnya besar sebesar
terbesar di berbagai daerah dan tidak saling terhubung untuk merencanakan kebohongan, maka riwayat tersebut dianggap benar dan kuat. Selanjutnya, pengetahuan perawi terhadap hadis mesti melalui jalan pendengar atau menyaksikan, bukan pengambilan kesimpulan. Pengetahuan perawi terhadap hadis harus melalui cara pendengar secara langsung atau melalui jalur yang jelas, bukan hanya dari kesimpulan atau dugaan. Maksudnya adalah seorang perawi harus benar-benar mendapatkan hadis tersebut dari guru atau sumber aslinya, bukan dari orang yang membuat hadis palsu begitu. Jadi harus tahu dengan orang yang ahli hadis dan atau dari guru untuk memastikan hadis itu benar begitu. Seperti dengan pendengar mencatat atau menyaksikan langsung, bukan dari orang-orang yang berngada-ngada gitu. Tidak boleh sekedar menebak atau mengira-ngira atau menyimpulkan sendiri isi hadisnya gitu. Artinya dalam periwayatan hadis yang diterima hanyalah informasi yang pasti mendengar dan diketahui sebelumnya, bukan hasil tafsiran sendiri begitu. Dan yang terakhir adalah wajib mutawatir pada 3 masa, yakni pada masa sahabat, tabi'in dan tabi'in tabi'in begitu. Jadi wajib menetapkan atau memastikan sanad hadis pada 3 masa, yaitu masa sahabat, tabi'in dan tabi'in. Maksudnya adalah bahwa proses pencegahan sanad atau rantai periwayatan. Jadi sanad itu adalah rantai periwayatannya hadis begitu. Sudah dilakukan sejak zaman sahabat, lalu diteruskan oleh tabi'in dan diteruskan lagi oleh tabi'ut tabi'in pada 3 masa ini. Para ulama sangat teliti dalam memastikan siapa yang menyampaikan hadis dan apakah periwayat tersebut percaya atau tidak begitu. Jadi intinya itu keaslian hadis dijaga sejak awal oleh 3 generasi utama agar hadis tetap murni dan tidak mencampur kebohongan atau tambahan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, karena ini tugas UAS dan ini judulnya diberi oleh dosen. Jadi saya akhiri dari sekarang. Apabila ada salah kata, pengucapan dan penjelasan saya kurang detail, kalian bisa tanya-tanya ke yang ahli, karena ini saya juga masa-masa belajar begitu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.